Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Salakan, hiduplah seorang anak yatim bernama Rahmat. Sejak ayah dan ibunya wafat karena sakit, Rahmat hidup sebatang kara. Ia tinggal di sebuah gubuk sederhana peninggalan orang tuanya. Setiap hari Rahmat mencari kayu bakar dan menjualnya ke pasar agar bisa makan. Meski hidupnya sulit, ia terkenal jujur dan ringan tangan. Banyak orang tua di desa menyayanginya, walau tak ada yang benar-benar mengangkatnya sebagai anak. Pada suatu sore, ketika hujan baru saja reda, Rahmat berjalan ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara desisan aneh. Ia pun menoleh dan menemukan seekor ular kecil terjerat di antara akar pohon dan ranting. Tubuh ular itu luka dan tampak lemas. Awalnya Rahmat ragu, tapi melihat mata si ular yang tak menunjukkan ancaman, ia memberanikan diri mendekat. Dengan hati-hati, ia melepaskan ular itu dan mengobati lukanya dengan air daun yang ia tahu bisa menyembuhkan. Ular itu diam, seolah mengerti bahwa Rahmat ingin menolong. Tiba-tiba, langit berubah, kabut turun perlahan. Ular yang tadi kecil itu mulai bersinar dan berubah menjadi makhluk yang lebih besar dan bersisik emas. Namun wajahnya tetap damai. "Aku adalah anak raja ular dari kerajaan dalam tanah," ucapnya. Suaranya bergema namun lembut. "Karena ulah manusia, aku terjebak dan terluka. Kau telah menolongku, anak manusia. Aku akan membawamu ke tempat ayahku. Raja kami ingin berterima kasih." Rahmat tercengang, tapi ia tetap tenang. Ia mengangguk pelan, dan dalam sekejap ia merasa tanah di bawahnya bergetar. Sebuah lubang muncul perlahan, dihiasi cahaya kehijauan, dan dari situlah ia dibawa masuk ke dunia bawah tanah. Kerajaan ular itu penuh batuan berkilau, bunga bercahaya, dan sungai yang mengalir dari kristal. Para ular di sana bisa berbicara dan mereka membungkuk hormat pada Rahmat. Saat melewati lorong-lorong istana, ia dibawa ke singgasana, di mana duduk seekor ular raksasa dengan mahkota batu zamrud di kepalanya. "Kau telah menolong anakku," ucap Raja Ular, "dan untuk itu, kau boleh meminta satu hal. Apapun keinginanmu." Rahmat terdiam. Ia tidak tahu harus meminta apa. Ia tak serakah, tapi kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Sebelum ia sempat menjawab, Pangeran Ular yang tadi ia tolong berbisik kepadanya, "Pilihlah dengan hati, bukan hanya untukmu, tapi untuk hidup yang akan datang." Rahmat menatap raja, lalu berkata dengan suara mantap, "Yang aku inginkan bukan emas atau kekayaan, melainkan kesempatan untuk membuat hidup orang-orang di desa kami menjadi lebih baik. Aku ingin sawah yang subur, air yang cukup, dan makanan yang tak pernah habis untuk mereka." Raja Ular menatap Rahmat dengan mata yang bersinar. Jarang ada manusia yang meminta kebaikan untuk orang lain ketika diberi kesempatan sebesar ini. Ujarnya pelan namun dalam, "Permintaanmu akan dikabulkan. Namun, karena hati tulusmu, aku akan memberimu sesuatu lagi." Dengan gerakan melingkar, Raja Ular mengisyaratkan sebuah peti kecil dibawa ke hadapan Rahmat. Di dalamnya terdapat batu kecil berwarna merah menyala. Ini adalah batu naga merah. Tak banyak yang tahu tentangnya, bahkan di kalangan makhluk halus. "Bila kau benar-benar terdesak dan tak ada jalan keluar, sentuhkan batu ini ke tanah dan panggil namaku. Aku akan datang." Rahmat membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Tak lama kemudian, Pangeran Ular mengantarnya kembali ke permukaan. Namun, saat ia keluar dari lubang tempat ia masuk, ternyata waktu telah berlalu jauh lebih lama dari yang ia kira. Matahari sudah tinggi, dan suara ayam berkokok terdengar jauh. Namun sesuatu telah berubah di desanya. Sawah yang dulu gersang kini menghijau subur. Mata air mengalir deras dari bukit, dan kebun-kebun rakyat penuh buah dan sayuran. Orang-orang desa heran, tapi juga bersyukur. Mereka menyambut Rahmat dengan gembira, walau ia sendiri tak menjelaskan apa yang telah terjadi. Rahmat menyimpan batu naga merah itu baik-baik. Ia tetap hidup sederhana, membantu tetangga, dan menjadi tempat bertanya banyak orang. Namun malam-malam tertentu, ia menatap langit sambil menggenggam batu itu, seolah menanti sesuatu. Sampai suatu hari, ketika desa kembali berada dalam bahaya besar, hujan tak turun selama berbulan-bulan. Hama menyerang, dan sungai mulai mengering. Penduduk desa panik. Mereka datang pada Rahmat, berharap padanya seperti dulu. Rahmat berdiri di tengah lapangan desa, mengeluarkan batu itu, lalu menunduk menyentuh tanah. "Raja Ular, aku memanggilmu seperti janjimu dulu.
Kami butuh bantuanmu. Tiba-tiba tanah bergetar, angin berhenti berhembus, dan dari tengah lapangan muncul cahaya. Dan dari tengah lapangan muncul cahaya kehijauan yang menari-nari di udara. Tanah perlahan merekar, namun tidak menimbulkan kerusakan. Dari celah itu muncullah sosok Raja Ular, bersinar seperti kilau batu giok, diikuti oleh anaknya, Sang Pangeran Ular. Penduduk desa mundur ketakutan, tapi Rahmat mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa mereka tidak perlu takut. Raja Ular berbicara dengan suara yang membuat dedaunan gemetar halus. Rahmat, engkau memanggilku bukan untuk dirimu sendiri, melainkan untuk mereka. Sekali lagi kau membuktikan ketulusan hatimu. Dengan satu gerakan melingkar dari ekornya, Raja Ular memanggil hujan dari langit. Awan berkumpul, dan hujan pun turun dengan lembut, membasahi tanah yang haus. Sungai mengalir kembali, tanaman tumbuh dalam sekejap, dan hama lenyap seperti ditelan bumi. Penduduk desa bersorak kegirangan, banyak yang menangis haru. Mereka bersujud dan berterima kasih kepada Rahmat, yang kini mereka anggap sebagai pelindung desa. Sebelum kembali ke kerajaannya, Raja Ular menatap Rahmat dan berkata, "Ini adalah kali terakhir aku muncul ke dunia manusia, tapi batu itu tetap akan bersinar sebagai penanda bahwa kau adalah sahabat kami selamanya." Setelah Raja Ular dan rombongannya lenyap ke dalam bumi, batu merah di tangan Rahmat berubah menjadi bening, lalu perlahan larut menjadi debu emas yang menyatu dengan tanah. Sejak hari itu, desa Salakan dikenal sebagai desa yang makmur dan damai. Rahmat tumbuh menjadi pemimpin bijak yang dicintai semua orang. Ia tak pernah sombong, tetap rendah hati dan ringan tangan. Legenda tentang anak yatim yang menolong anak Raja Ular terus diceritakan, turun-temurun, bukan hanya sebagai kisah ajaib, tapi sebagai pengingat bahwa kebaikan yang tulus, sekecil apapun, akan selalu kembali dalam bentuk yang tak terduga. Dan siapapun yang melintasi desa itu hingga hari ini akan melihat prasasti kecil di pinggir lapangan yang berbunyi, "Rahmat sahabat kerajaan bawah tanah, penolong sesama, pemilik hati yang murni."